Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu PDIP tetap ingin koalisi besar demi memudahkan hat-trick Pilpres ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka PDI Perjuangan diyakini tidak akan berjalan sendiri pada Pilpres 2024 mendatang. Sekalipun Banteng Moncong Putih sudah punya tiket emas untuk bisa mengusung Ganjar Pranowo sendirian sebagai capres. Peneliti politik dari Survei Center Surokim Abdussalam bahkan menilai PDIP masih membutuhkan koalisi besar untuk bisa melancarkan hat-trick kemenangan Pilpres. Adapun wacana koalisi besar sempat muncul saat safari Ramadan PAN yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam wacana itu, koalisi besar akan berisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, P3, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Partai Gerindra dan PKB. PDIP ingin membentuk koalisi besar guna memudahkan pencapaian peluang hat-trick, ujarnya kepada kantor berita politik Ermol Jumat. Menurutnya PDIP juga secara sengaja mengumumkan Ganjar sebagai capres sebelum koalisi besar terbentuk. Tujuannya untuk memberi partai lain bergabung dan sekaligus mengunci capres yang akan diusung, sehingga posisi PDIP tetap menjadi partai pengusung utama yang akan mendapat efek ekor jas paling besar dalam koalisi. Demikian Surokim Abdussalam. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kontestasi Pilpres di 2024. Setelah PDIP sudah secara resmi mendeklarasikan Ganjar, tinggal what next yang akan dilakukan oleh PDIP. Di satu sisi, meskipun PDIP sudah mendapatkan tiket emas ya, tanpa koalisi pun itu sudah bisa mendeklarasikan, tetapi ya dalam kontestasi perlu adanya kapasitas atau peluang besar untuk memenangkan kontestasi ya, yaitu dukungan. Jadi kalau meskipun sudah menentukan ya kepastian, tetapi dukungan penting ya. Kalau nggak ada dukungan, pasti dipastikan dalam berkontestasi ya akan terganjal. Nah, saat ini tentang wacana koalisi besar sudah terlihat agak terbelah ya, terpecah kemungkinan besar karena sudah ada kepastian Ganjar ya, sudah PDIP sudah mendeklarasikan baca pres ya. Nah, di satu sisi Prabowo juga pasti ya ingin mempertahankan posisinya sebagai baca pres dari Gerindra, termasuk dari koalisi Indonesia Raya yaitu KIR. Di situ ada Gerindra dan PKB. Nah, tinggal bagaimana nasib KIB. Nah, KIB memang belum mempunyai satu kepastian ya, karena tokoh-tokoh di dalamnya yaitu ketum partai Erlangga, P3 yaitu PAN dan juga PAN memang tidak mempunyai elektabilitas tinggi untuk mempunyai kepercayaan diri untuk mengajukan ketua umumnya ya, satu di antara ketiganya itu untuk kontestasi Pilpres. Jadi praktis kemungkinan yang akan maju ya, dan tidak mungkin juga untuk mengambil resiko ya dalam KIP itu untuk memajukan misalnya Erlangga sebagai baca pres, mengingat elektabilitasnya tidak moncar-moncar amat. Nah, tinggal bagaimana friksi yang kemungkinan akan dihadapi oleh PDIP yang coba untuk ya mendapatkan dukungan dari wacana koalisi besar ya. Jadi ini kedepannya akan ada perbincangan yang panas ya antara koalisi besar yang coba terus digawangi oleh Prabowo. Di satu sisi PDIP juga perlu menang dengan adanya koalisi besar yang suaranya gemuk ya. Tapi kita ketahui belakangan ya, posisi PDIP yang saat ini tidak memerankan posisinya sebagai partai wong cilik, kemungkinan suaranya akan tergerus ya, sama seperti Demokrat dahulu yang menang 2 kali berturut-turut dan 2 periode dengan kemewahan SBY sebagai capres di situ.
dan bahkan pengamat menyampaikan kalau SBY digandingkan dengan tiang listrik pun bisa menang. Tetapi setelah itu Demokrat nyungsep ya menjadi partai menengah ya, dan kemungkinan sejarah akan berubah dengan atau simbol tentang roda berputar ya, saatnya ke bawah itu kemungkinan akan kondisinya sama seperti PDIP yang saat ini tidak lebih condong untuk populer ya, mendukung atau mengakomodasi kepentingan rakyat. Banyak kepentingan dari rakyat yang tidak diakomodasi ya, terkait dengan isu minyak goreng yang dahulu itu justru lebih pro kepada oligarki ya, kemudian kenaikan harga BBM, kemudian juga mengkritisi BLT ya dan lain sebagainya. Padahal pada waktu PDIP di luar kekuasaan, BLT justru dikritik ya. Sekarang justru dijadikan sebagai alat untuk mendongkrak menjaga dukungan kepada kekuasaan. Nah, kemungkinan posisi PDIP ya tidak bisa diandalkan ketika menjadi penguasa ataupun partai pemenang di 2014 dan 2019, mengingat posisinya sekarang yang belum bisa memberikan solusi bagi masalah dan kepentingan rakyat ya. Kemungkinan akan sama seperti Demokrat ya, kalau tidak hati-hati akan turun suaranya signifikan, beralih kepada suara ya pada yang dipersepsikan sebagai sosok perubahan ya, yaitu Anies Baswedan dengan koalisinya. Dan kemungkinan ya yang akan mendapatkan kotel efek dari ini semua ya, antara Nasdem dan juga Demokrat, termasuk juga PKS yang akan mendapatkan kotel efek, dan bisa saja menjadi salah satu ya, Demokrat itu atau Nasdem akan menjadi partai pemenang ya, yang saat ini terus mengikuti Anies yang dipersepsikan sebagai sosok perubahan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi Pilpres 2024 yang semakin menarik ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.